Salam sehat. Halo teman-teman ASN seluruh Indonesia. Salam sehat, semoga semua sehat dan bahagia. Selamat berjumpa bersama saya Nadia Arduwinata dalam podcast BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Saat ini BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional yang diikuti oleh 60 peserta di seluruh Indonesia. Ini adalah tingkat 2 angkatan kedua ya. Menarik sebetulnya ini karena isu kepemimpinan memang adalah krusial ya di era saat ini yang disebut sebagai era milenial, digital, revolusi industri 4.0. Maka pemimpin itu dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi ya, misalnya itu pemimpin itu harus visioner, dia harus adaptif, harus memiliki keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan, dan juga harus agile, ya, harus lincah yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, tentu saja ini karena ada begitu banyak persoalan di tanah air kita ini yang perlu ditangani oleh para pemimpin kita ini ya, khususnya di pemerintahan. Nah, terkait soal itu, maka di dalam pelatihan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, ada salah satu peserta yang memang memiliki konsep pemikiran membuat sebuah rancangan tentang kinerja pegawai. Ini menarik untuk kita pelajari bersama ya, kinerja pegawai. Dia adalah Bapak Dr. Andes Tri Antoro MSI, beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi rancangan yang dibuatnya adalah strategi peningkatan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kita bicara soal kinerja, profesionalitas pegawai pemerintahan, ini berarti berhubungan dengan skill, knowledge, dan juga attitude. Nah, kita akan bertanya lebih jauh ya tentang konsep atau rancangan ini kepada Pak Tri Antoro. Halo Pak Tri. Halo Mbak Tia. Apa kabar? Alhamdulillah. Menarik loh Pak Tri bikin konsep ini ya, karena selalu menjadi perhatian nih kinerja pemerintahan kita ya, baik itu di daerah pusat maupun daerah. Ini di Wonosobo, Pak Tri membuat sebuah rancangan strategi peningkatan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, apa Pak Tri yang men-trigger, yang mendorong Pak Tri sehingga membuat rancangan ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kita harus berawal dari grand design besar tata kelola pemerintahan. Oke. Satu, ketika muncul undang-undang aparatur sipil negara ya, dulu orang sering mengenal ASN gitu ya. Orang senang mengenal PNS, nggak bisa bedakan mana PNS mana ASN. Regulasi sekarang ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ada regulasi khusus, yaitu satu diantaranya bahwa aparatur sipil negara itu ada 2 kaki. Artinya apa? Yang satu di situ adalah pegawai negeri sipil yang sering dikenal kawan-kawan sekarang ini PNS, begitu, intinya pegawai. Yang satu lain berkembang memang di situ, diberi ruang oleh pemerintah pusat dalam hal ini sebagai desain pengambil kebijakan di skala nasional, itu dia ambil pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini cukup menarik karena apa? Ini sesuatu baru bagi kawan-kawan di lapangan apa itu P3K. Bahkan saya mendengar di lapangan masih banyak orang yang belum tahu P3K itu seperti apa, definisinya apa. Karena memang baru aturan tentang P3K baru kan, ya, belum lama ya. Sebetulnya kalau dari sisi undang-undangnya 2014, cuman implementasinya mulai tahun 2019. Masih ada jeda waktu. Dan aturan P3K pun di pusat dengan di daerah juga berbeda. Nah, contoh kalau sekarang yang ada di daerah mulai digagas, mulai dikembangkan terkait dengan P3K di bidang pertanian. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan, untuk mencukupi guru di sekian lapisan masyarakat, tenaga pendidik dan kependidikan ini masih banyak sekali kekurangan guru. Nah, kalau itu didorong dengan model pegawai negeri sipil mungkin tidak tercukupi. Karena juga potensi masyarakat ada bisa yang masuk ruang melalui jalur PNS, ada yang bisa masuk ruang menjadi jalur P3K. Iya. Jadi tujuan besarnya apa dengan rancangan ini, nanti ingin mencapai apa Pak Tri? Untuk berbicara P3K, dan biasanya besar.
tidak hanya pada persoalan disiplin, tidak hanya persoalan pengembangan karir, tidak hanya persoalan kesejahteraan, tidak hanya persoalan pola hubungan kerja. Reward and punishment itu harus jelas. Jadi pegawai negeri itu sejak lahir sampai mati itu diatur. Artinya lahir mana? Lahir dia menjadi calon pegawai. Baik calon pegawai itu P3K maupun calon pegawai itu PNS. Nah, saya menyoroti spesifik kecil saja. Saya sandingkan untuk pegawai negeri sipil hari ini regulasi tentang kinerja tentang disiplin pegawai itu sudah ada. Lebih contoh kasus begini, kalau pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran, contoh ini sekarang yang lagi ngetren nih banyak terjadi, orang pegawai negeri cerai tidak izin pejabat pembina kepegawaian. Contoh satu kasus, saya orang Wonosobo misalnya, istrinya berada di luar daerah, tahu-tahu digugat cerai. Dia tidak tahu sudah terima putusan misalnya seperti itu. Ini terjadi. Apakah itu tidak tahu atau tidak mau tahu? Atau dia belum paham regulasinya itu, PNS kena hukuman disiplin. Nah, sedangkan P3K ini aturan yang seperti ini belum. Seperti itu, ini satu gambaran. Itu salah satunya aja aturan ini. Dia nggak masuk kerja. Pegawai negeri sekarang nggak masuk kerja 10 hari berturut-turut sudah hukuman berat. P3K belum ada aturan ini. Ini bukan salah siapa-siapa, karena apa? Memang pemerintah pusat dalam hal ini sebagai yang meng-hire regulasi sebagai payung hukum di tingkat nasional, berpikirnya tidak hanya berpikir Wonosobo, berpikirnya berpikir nasional, kan begitu. Sehingga payung hukum itu ditunggu. Untuk mengisi kekosongan itu kami hadir. Untuk mengisi kekosongan biar ada regulasi mengatur P3K. Jadi memang sudah diberi ini ya Pak, di dalam regulasi sudah diatur bahwa pemerintah daerah dapat berinisiatif gitu ya. Jadi di PP 4 kaitannya dengan P3K ya, di PP 9 2018 itu memang diamanatkan bahwa pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pengaturan terkait dengan disiplin. Amanah memang. Iya. Tapi saya mencari strategi yang tepatnya itu Pak Tri mencoba untuk membuat rancangannya nih. Iya. Ada catatannya begini. Regulasi ini tentatif. Artinya ketika nanti pemerintah pusat memang sudah bisa menyiapkan regulasi yang holistik, berlaku buat keseluruhan dan peraturan Bupati Wonosobo itu dinyatakan bertentangan, akan kita anulir. Tetapi ketika itu tidak bertentangan dengan aturan hukum, dan saya berharap ini bisa juga kabupaten kota lain mengikuti hal seperti itu. Kita sesuai. Tapi Pak Tri membaca nggak kira-kira tren kedepannya P3K ini gimana dia? Saya menarik dari PLT Kepala BKN menyampaikan tren ke depan untuk pegawai negeri di Kabupaten Wonosobo khususnya maupun secara nasional itu trennya PNS-nya berkurang untuk rekrutnya. Malah justru akan dominan P3K ini justru. Hari ini Wonosobo 22% ini yang P3K. Tapi tren naik, sekarang sudah naik terus, perbandingannya sekarang sudah 22% dibandingkan dengan yang P3K ya. Besok bisa dibalik. Bisa nanti yang berusia 7 bulan sekian atau 80 sekian itu dari P3K yang sedang Jadi selama ini karena posisinya nih persentase antara P3K dengan PNS di Wonosobo nih Pak ya, mesti berbagi pengalaman dulu. Di sana posisinya memang lebih banyak P3K-nya sekarang atau sekarang belum, sekarang masih banyak PNS-nya. PNS-nya di sini berkisar 6.000 sekian, untuk P3K baru 1,8. Tapi bulan berikutnya ini tahap ketiga untuk kawan-kawan guru sudah mulai seleksi lagi, berarti kan bertambah lagi. Kalau komitmen seperti ini terjadi, maka P3K akan menjadi tren. Kebutuhan secara nasional itu nanti P3K yang lebih dominan. Kawan-kawan kaitannya dengan diklat ini harus bisa menyesuaikan, karena 60 orang itu memimpin semua, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya, nggak main-main. Jangan sampai salah melakukan pembinaan kepada kawan-kawan kita. Ini buat teman-teman ASN semuanya ya yang mengikuti podcast ini, menarik ya ide keberaniannya Pak Tri untuk membuat rancangan ini terkait soal P3K ini. Tentu membutuhkan effort juga, karena ada pengawasan juga nanti ketika dirancangkan ini diimplementasikan. Lebih repot nggak Pak kerjaannya BKD? Pasti jelas. Dan mohon maaf Mbak, untuk menyusun rancangan ini kan ada mentor kami Sekda. Sebelum datang kami ada bupati, wakil bupati saya pamiti juga. Kawan-kawan kami meetingkan. Jangan sampai kami mengambil kebijakan seperti ini
tentunya bisa dilaksanakan. Kalau soal repot jelas, semakin banyak orang yang diilusi semakin repot. Tetapi alangkah baiknya kalau itu semakin banyak orang diilusi, kalau aturan yang ada kita oke. Karena memang fungsi pemerintahan itu kan, pemerintahan itu ada pengaturan di dalamnya, ada pelayanan, ada pengambilan keputusan. Iya. Jadi Pak Tri, apakah dengan nanti strategi ini, misalnya rancangan ini dilakukan, itu akan lebih banyak manfaat ya daripada mudarat ya? Jelas. So pasti. Jadi baik dari pemerintah daerah sendiri, kinerjanya jadi meningkat, mendukung visi-misi Bupati. Itu bagi saya sendiri sebagai kepala BKD dan kawan-kawan, kalau mau memperingatkan orang yang tidak sesuai sudah betul, jelas. Bagi organisasi perangkat daerah yang sekarang hari ini menjadi atasan langsung kawan-kawan PTKK akan memotivasi, Mas, Mbak, jangan melakukan kesalahan ya. Ini sudah ada aturannya begini. Ini kan kemarin washroom, kan gitu. Nah, mereka misalnya pegawai PTKK, satu contoh kasus di tempat kami ada pegawai PTKK karena intelektual politiknya jangan mampu, dia malah masuknya pakai S1, dia daftar PNS pakai S2, jadi peneliti, masuk di pegawai pusat. Kalau aturan-aturan seperti kan prestasi sebetulnya. Kalau putus kerja, kontrak yang 5 tahunan ini putus di tengah jalan, bagaimana? Ada sanksi apa tidak? Selama ini tidak ada sanksi untuk prestasi. Kan begitu. Tapi kalau mengingkari perjanjian kerja, sebetulnya itu menjadi suatu catatan. Baik, mungkin untuk menjadi pengetahuan bersama yang Pak Tri bisa menyebutkan rancangan ini antara lain apakah nanti aturan yang untuk PNS sampai 3K itu disamakan atau ada beberapa yang khusus untuk aturan ini? Saya tidak bisa langsung menyampaikan, tapi mutatis mutandisnya harus ada. Gitu ya, jadi kesamaan ada, tetapi kami kemarin ada arahan dari mentor Pak Sekda juga, coba dikaji lex spesialis P3K itu kayak apa. Kalau mereka dihukum 6 tahun, mau hukuman masa kerjanya aja dari 5 tahun. Ini kan persoalan. Belum lagi, kalau dia kena hukuman disiplin lebih dari 1 tahun, karena dia masuk umurnya sudah mepet 1 tahun lagi pensiun, belum pola karir mereka belum dipertimbangkan dan sebagainya. Maka tentunya muatan-muatan lokal, yang penting ada regulasinya, sembari menunggu regulasi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Jadi ada beberapa aspek-aspek khusus yang perlu jadi perhatian juga ya, nggak bisa langsung yang untuk PNS ini berlaku juga nih untuk P3K, nggak mesti ada penyesuaian di dalam aspek tertentu. Dan kawan-kawan P3K di lapangan saya bicara, termasuk mungkin presensi. Kawan-kawan sekarang kan yang PNS sudah presensi, hadir kehadiran, kemudian mengisi kinerjanya. Nah, teman-teman P3K juga harus demikian, karena akan beroperasi TPP, tambahan penghasilan pegawai, mereka juga berhak gaji. Belum lagi kami atur cutinya mereka nanti seperti apa, mau cuti umroh, mau cuti haji, cuti hamil, mohon maaf kalau mau hamilin ada cuti ya. Nah, ini. Jadi si pegawai yang sendiri dapat keuntungan juga manfaat, ya pemerintah juga gitu. Sebetulnya bagus dong Pak, ini kira-kira jadi apa tantangan yang akan dihadapi nanti untuk implementasi jika diimplementasikan? Kalau berbicara tantangan jelas ada, karena mengkomunikasikan di tempat kita itu kan bagus orang yang tidak diatur kan lebih enak kan. Jadi mungkin itu tidak populer, ya itu tidak populer. Tetapi kami akan komunikasikan dengan BKN, dengan Tumhan juga dalam menyusun regulasi ini. Jadi jangan sampai regulasi yang kami buat, kami sajikan itu tidak istilahnya secara asas kemanfaatan dan lain sebagainya nanti bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Kami tetap akan hati-hati dan kami akan jaga komunikasi. Untuk membuat strategi seperti ini, merancang ke depan ini kan nggak asal buat terus untuk nanti terserahlah mau dipakai atau enggak. Tapi ini Pak Tri dan tadi pihak-pihak yang sudah berbicara tentang ini kan berharap banget bahwa ini bisa diimplementasikan. Kira-kira penyempurnaan yang akan dilakukan tuh mesti berapa lama lagi Pak? Kayaknya harus kan based on data, based on research, bukan Pak? Ya, kalau kami nyetir dari hasil pelatihan hari ini harus kami sampaikan, karena milestone kita tahapannya jangka pendek, menengah dan jangka panjang, dan itu 1 tahun harus selesai. Maka jangka pendek ini yang 2 bulan ini, rancangan peraturan Bupati harus menjadi peraturan Bupati. Dan nanti pada tahapan kedua kami implementasikan. Persoalan ada koreksi, ada catatan dan lain sebagainya, SOP terbuka. Aturan dibuat manusia, bisa kita koreksi bersama-sama. Ya gitu. Oke. Nah, harapannya Pak Tri sendiri apa? Maksud saya ini kan Pak Tri itu membuat ini dalam konteks Wonosobo, di mana Pak Tri mengetahui banget ya seluk beluknya pegawai ada berapa
Badan Kepegawaian Daerah pula ya. Nah, jadi apakah bisa juga nih mengilhami daerah-daerah lain, atau menurut Pak Tri gimana dari rancangan ini? Ya, saya optimis dan saya dalam waktu dekat besok sudah akan komunikasi kawan-kawan untuk melakukan rapat eksternal dan akan kami FGDK, kami undang BKN. Kami akan konsultasi juga dengan Kumham. Ini sudah kami skenariokan. Nah, kami bocorin minggu besok ini kami sudah lakukan rapat itu. Kalau pada persoalan ke depan yang kami harapkan, saya secara pribadi atau pemerintah secara pribadi, kehadiran pemerintah itu harus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat dalamnya adalah kawan-kawan P3K. Jangan sampai aturan yang dibuat ini menimbulkan malapetaka. Itu yang tidak boleh. Itu apalagi aturan itu untuk menjerat hal yang tidak pas. Dan begitu. Nah, pada konsepsi ini, mari penyusunan aturan ini maka kami libatkan kawan-kawan P3K, ada PGRI, ada koordinatornya, kami ikutkan semua, gitu. Jadi semuanya biar berkontribusi. Artinya jangan sampai saya yang diatur sendirian. Misalnya seperti itu, Anda kok nggak diatur? Ini bukan pada persoalan ini. Sekarang bargaining posisi yang kita pakai, tetapi kembalikan ke semuanya konsep kita bahwa kita harus pakai aturan di dalam bekerja di pemerintahan. Ini yang saya sebut tadi di depannya bahwa keberanian untuk membuat sesuatu yang ke depan bukan berarti itu mudah di depan. Tadi Pak Tri juga bilang pasti akan ada hambatan dan lain sebagainya. Namun tadi dengan optimisme dan percaya ya bahwa ke depan koreksi ada, tapi Pak Tri bahkan yakin bahwa ini juga bisa diimplementasikan ke seluruh daerah lain di Indonesia. Studi kasusnya Wonosobo, tapi Pak Tri sudah berpikir besar ya bahwa seluruh daerah juga bisa gitu. Oke, nah apa pesan Pak Tri nanti kalau bisa teman-teman ASN di beberapa daerah nanti mau juga mengimami apa terinspirasi ini melaksanakannya juga? Saya open, saya terbuka. Jadi di dalam konsep penyusunan regulasi ini yang perlu kita bangun adalah kolaborasi. Karena pemimpin itu kolaborasi dipakai, adaptif, ya kan begitu. Ya menerima masukan dong, aja lincah dengan tantangan apapun, pemimpin harus bergerak cepat terhadap perubahan. Jangan terlalu berpikir mundur. Ini yang saya berharap. Maka saya berharap regulasi yang kami pakai ini tadi saya sampaikan depan mendatangkan manfaat. Jikalau-nya itu belum bisa mendatangkan manfaat secara minimal, setidak-tidaknya kita ada panduan pemerintah di dalam mengelola manajemen aparatur sipil negara, wabil khususnya P3K. Baik, bukan. Keren banget ya Pak Tri Antoro MSI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang sudah menyampaikan tadi pemikirannya tentang rancangan yang dibuat ya dalam pelatihan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu strategi peningkatan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi Pak Tri sudah menyampaikan